berkenan hadir di tengah-tengah kita Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Saya sapa dengan hormat Bapak Anies Baswedan PhD. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, bantuan operasi tempat ibadah. Sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kita kasih dan kita banggakan. Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua itu seperti disampaikan tadi keliru. Beliau sangat nasionalis, orang tuanya sangat nasionalis dan memegang komitmennya. Dan Pak Gub, nggak tahu saya mimpi bagaimana Pak Gub untuk BOTI ini bisa jadi nasional Pak Gub. Saya mendapatkan kabar tentang MUBES yang diselenggarakan di Jakarta. Saya bilang saya berharap bisa datang. Tapi memang prinsipnya begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Sudah dipasang besar-besar nggak muncul gitu. Jadi lebih baik mendadak datang. Saya bilang, saya berharap akan datang, tapi kepastian nanti menjelang waktunya. Dan senang sekali bahwa dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta menyepakati hal-hal besar untuk keberlangsungan kegiatan Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Selamat kepada Bapak Pendeta Joni atas amanatnya, sebuah amanat yang besar, tapi semoga tidak berat. Keberkatan dari Tuhan akan membuat yang besar itu terasa ringan. Karena seringkali kita merasa kalau besar berarti berat. Tidak, bila ada keberkatan, yang besar itu akan terasa kecil, yang besar itu akan terasa ringan untuk dijalaninya. Saya merasa bersyukur bahwa dari Jakarta terwakili untuk nanti memimpin nasional, dan semoga amanat besar ini akan dimulai dengan soliditas. Tadi kepengurusan yang terpilih dari seluruh wilayah, dan setiap disebut tepuk tangan menggema. Betul ya? Tepuk tangan menggema, dan itu menggambarkan keterwakilan, kehadiran, dan ini penting sekali. Kami di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, bersyukur bahwa kota ini adalah kota yang unsurnya dari seluruh Indonesia. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki keterwakilan selengkap kota Jakarta. Sebut wilayah manapun, sebut pulau manapun, pasti ada perwakilannya di kota ini. Kota ini adalah kota yang penuh dengan sejarah. Sejarah Republik ini diikat simpulnya di kota ini. Ketika pertama kali kita mendeklarasikan untuk bangkit, lokasinya Jakarta. Ketika kita bangsa memutuskan untuk menjadi satu bangsa namanya Indonesia, lokasinya di mana? Jakarta. Satu bangsa. Ketika kita menyepakati menjadi satu negara, maka negara itu dibentuk di mana? Di Jakarta. Kota ini penuh dengan catatan sejarah. Karena itu ketika MUBES dilakukan di Jakarta, sudah benar tempatnya di sini. Ini ikatan. Dan tadi disampaikan kami ingin Jakarta terus mencerminkan Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Indonesia kita ini amat beragam. Unsurnya semua ada. Tapi yang membuat Indonesia unik itu sesungguhnya bukan keberagamannya, bukan kebinekaannya. Karena kalau kita bicara keragaman, ada banyak bangsa lain yang lebih beragam dari kita. Bapak Ibu lakukan Google search, cek the most diverse nation in the world, maka Indonesia tidak berada di urutan pertama. Indonesia ada yang berada di urutan 10, kadang-kadang urutan 15, kadang-kadang urutan 7. Ada banyak bangsa lain yang lebih beragam dari kita. Di Afrika berderet
Bahkan di Asia Tenggara, menengok Papua Nugini, mereka lebih beragam daripada kita. Bapak Ibu sekalian, banyak bangsa beragam. Banyak bangsa yang bineka, lebih bineka dari kita. Karena itu keunikan kita justru bukan pada binekanya. Yang unik dari kita adalah karena di tempat ini yang bineka itu, yang beragam itu bisa mendapatkan persatuan. Yang unik di kita itu persatuannya. Di banyak tempat beragam tapi tak bisa bersatu. Di sini beragam tapi bisa menyepakati hal-hal mendasar. Kita tahu India itu sangat beragam. Bisakah mereka menyepakati satu bahasa bersama? Tidak bisa. Datang ke DPR-nya, di sana ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Hindi, ada yang bahasa daerah. Oke? Bapak datang ke Eropa, Ibu datang ke Eropa. Di Eropa sana ada Uni Eropa. Apa bahasa resmi Uni Eropa? Bahasa Inggris? Bahasa Prancis? Bahasa resminya 23 bahasa. Oke? Jadi kalau mubes begini, semua pakai headset tuh, di belakang ada penterjemah. Di Republik ini, Bapak Ibu datang dari mana saja, latar belakang etnik apa saja, latar belakang suku apa saja, berjumpa berbicara dalam satu bahasa. Satu bahasa persatuan. Bahkan dalam kondisi yang kita tidak sukai, konflik Bapak Ibu. Terjadi konflik antar suku, antar ini sampai keras. Ketika duduk di meja perundingan, yang berkonflik tidak membutuhkan penterjemah untuk menyelesaikan konfliknya. Dahsyat Bapak Ibu. Kita lihat kalimat, wah di sini nggak ada Garuda Pancasila ini. Nanti hotelnya yang tanggung jawab, bukan mubesnya yang tanggung jawab itu. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat ada Garuda Pancasila, ada 3 kata di situ, Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kata kunci di situ? Kata kuncinya bukan bineka, kata kuncinya itu tunggal. Bineka itu beragam, tunggal itu satu, iku atau ika itu artinya ini, itu, iki. Itu bahasa Jawa, bahasa Sanskerta. Apa kata kuncinya? Tunggal, menyatu. Kehebatan bangsa kita karena bersatunya, karena sanggup menjadi sebuah kesatuan. Kebinekaan adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Kebinekaan adalah karunia Tuhan kita syukuri. Dan keberagaman itu ciptaan Tuhan. Tapi persatuan itu usaha hasil kerja umat manusia. Persatuan itu usaha kita. Ketika kita dilahirkan beragam, itu karena takdir dari Tuhan. Tapi kita akan menjadi bersatu